Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan ke dalam sebuah mesin yang paling canggih, paling rumit, dan paling keren yang pernah ada di dunia. Dan tebak, mesin itu ada di dalam diri kita masing-masing. Coba deh pikirin sebentar. Apa ya? Superkomputer? Pesawat ulang-alik? Bukan. Jawabannya itu jauh lebih dekat dari yang kita bayangin. Iyap, bener banget. Mesin itu adalah tubuh kamu sendiri. Sebuah mahakarya rekayasa biologi yang isinya triliunan sel yang kerja bareng tanpa henti setiap detik. Cuma buat bikin kamu tetap hidup. Yuk kita bedah cara kerjanya. Oke, ini dia rute tur kita hari ini. Kita bakal mulai dari pabrik energi, lanjut lewat jalan tol yang super sibuk, mampir bentar ke stasiun pertukaran udara, dan kita tutup dengan ketemu pasukan kebersihan. Udah siap? Yuk kita mulai. Pemberhentian pertama, pabrik energi atau yang kita kenal sebagai sistem pencernaan. Disinilah semua bahan bakar yang kita masukin, alias makanan, diolah jadi energi buat ngejalanin seluruh mesin tubuh. Sering dengar kalimat ini kan? Dan ini tuh beneran loh, setiap makanan yang kita pilih, mau itu salad sehat atau sebungkus mie instan, itu tuh bahan bakar yang nentuin performa mesin tubuh kita. Personal banget kan? Dan ini nih yang bikin kaget. Kalau seluruh saluran pencernaan kita dibentangin, panjangnya itu bisa sampai 9 meter. Ada perjalanan sepanjang itu loh di dalam tubuh kita. Nah, perjalanan 9 meter itu dimulai dari mulut, terus makanan diaduk-aduk di lambung, yang kerjanya persis kayak blender raksasa. Nutrisi pentingnya diserap di usus halus, dan terakhir, airnya didaur ulang lagi di usus besar sebelum sisanya dibuang. Terus, kok bisa ya usus halus efisien itu? Rahasianya ada di Villi. Jutaan lipatan super kecil ini bikin area penyerapannya jadi luas banget. Jadi nggak ada satu nutrisi penting yang kebuang sia-sia. Keren banget kan? Oke, jadi nutrisinya udah berhasil diserap. Tapi, gimana cara ngirimnya ke triliunan sel yang butuh? Nah, di sini departemen kedua kita beraksi. Sistem peredaran darah, alias jalan tol super sibuk di tubuh kita. Pusat dari jaringan ini, ya apalagi kalau bukan jantung. Pompa super yang nggak kenal lelah. Jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali. Setiap hari, tanpa henti, tanpa istirahat sama sekali. Jantung ini mompa darah lewat pembuluh-pembuluh yang kalau disambungin semua, panjangnya bisa sampai 100.000 kilometer. Cukup buat ngelilingin planet kita 2,5 kali. Gila kan? Dan itu semua ada di dalam tubuh kita. Dan kendaraan di jalan tol ini adalah darah yang isinya tim super keren. Ada si kurir oksigen yaitu sel darah merah, ada pasukan tentara alias sel darah putih, dan ada juga tim perbaikan darurat, si trombosit. Semuanya kerja bareng dalam setiap tetes darah kita. Makanya penting banget buat ngejaga jalan tol ini biar tetap lancar. Ada kondisi namanya aterosklerosis, ini tuh pas plak numpuk di arteri. Kayak pipa yang mampet gitu, aliran darah jadi terhambat dan ini bisa bahaya banget. Nah, ini nyambung ke hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini sering banget disebut pembunuh diam-diam. Kenapa? Soalnya seringkali nggak nunjukin gejala apa-apa, tapi diam-diam dia ngasih tekanan ekstra ke jantung dan pembuluh darah kita. Sekarang semua sel kita kan butuh energi, tapi buat ngasilin energi mereka juga butuh oksigen. Dapatnya dari mana coba? Yuk kita mampir ke pemberhentian ketiga, sistem pernapasan, stasiun pertukaran udaranya tubuh kita. Sistem ini punya mekanisme bersih-bersih yang pinter banget. Di dalam saluran napas kita ada jutaan rambut super kecil namanya silia. Fungsinya itu kayak sapu otomatis, nyapuin setiap udara yang kita hirup dari debu dan kotoran. Di ujung perjalanan udara ada yang namanya alveolus. Nah, di kantung-kantung super kecil inilah keajaiban terjadi. Oksigen dari udara masuk ke darah buat dianterin sama sel darah merah. Dan sebaliknya, karbon dioksida dari darah dilepas keluar. Ini dia alasan kenapa merokok itu ngerusak banget. Itu bikin sapu silia kita jadi lumpuh. Terus, karbon monoksida itu jahat, dia nyuri tempatnya oksigen di sel darah merah. Ditambah lagi nikotin yang maksa jantung kerja lebih keras. Wah, ini serangan 3 arah ke mesin tubuh kita. Oke, kita sampai di pemberhentian terakhir. Setelah semua proses produksi energi dan transportasi ini, pastikan ada sisa atau sampah metabolismenya. Nah, disinilah peran pasukan kebersihan tubuh atau sistem ekskresi jadi penting banget. Coba deh, bayangin kamar yang nggak pernah dibersihin. Kacaunya kayak apa? Nah,
Tubuh kita bakal jadi kayak gitu kalau nggak ada sistem pembuangan. Sampah metabolisme bakal numpuk dan jadi racun. Jadi, bersih-bersih itu vital banget. Tujuan utama dari semua pembersihan ini adalah untuk menjaga homeostasis. Ini istilah keren aja sih buat ngejaga keseimbangan internal tubuh biar stabil. Jadi suhu, kadar air, dan kondisi lainnya itu pas, biar semua sistem bisa kerja dengan sempurna. Dan pasukan kebersihan ini kerjanya keroyokan loh. Mulai dari ginjal yang nyaring darah, paru-paru yang buang karbon dioksida, sampai hati yang ngancurin racun, semuanya kerja sama-sama buat mastiin tubuh kita tetap bersih. Jadi, inilah inti dari tur kita. Ini bukan cuma soal satu sistem doang, tapi tentang gimana si pabrik energi, jalan tol, stasiun udara, dan pasukan kebersihan itu kerja bareng dalam sebuah simfoni yang sempurna buat ngejaga kita tetap hidup dan sehat. Mesin luar biasa ini kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa kita minta. Pertanyaannya sekarang balik ke kita. Setelah tahu semua ini, apa yang bakal kamu lakuin hari ini buat ngerawat mesin yang gak ternilai harganya ini?